Halo semua, assalamualaikum. Kembali lagi sama saya Lea Family Jatmiko. Ya, di sini saya akan membagikan resep baru ya teman-teman. Nah, ini olahan makanan dari ketan dan juga bihun ya. Untuk yang tahu hasilnya bisa teman-teman simak videonya sampai akhir ya. Nah, ini yang pertama, di sini ada bahan utama yaitu beras ketan ya teman-teman. Nah, ini saya sudah rendam selama 5 jam. Kemudian di sini ada bihun jagung ya teman-teman, saya pakai merek Padamu. Kemudian langkah selanjutnya kita akan didihkan air panas, kemudian tambahkan pewarna makanan ungu ya teman-teman. Nah, ini airnya untuk merebus dari bihunnya ya. Kenapa saya pakai merek Padamu? Karena menurut saya untuk merek ini tidak terlalu lembek gitu ya teman-teman. Kalau dijadikan makanan yang dicampur itu tidak lembek gitu ya, teksturnya masih bagus ya teman-teman. Kemudian kita tuang ke dalam bihun. Nah, ini kita rendam dan tunggu sampai semuanya tidak keras ya teman-teman. Nah, kurang lebihnya seperti ini. Bisa teman-teman lihat teksturnya masih bagus ya, tidak terlalu lembek ya teman-teman. Kemudian kita akan sisihkan terlebih dahulu. Nah, selanjutnya kita akan masak untuk ketannya ya teman-teman. Masukkan ketan yang sudah kita tiriskan, kemudian tambahkan santan. Santannya 300 ml ya teman-teman, kita aduk-aduk. Nah, ini kita masak dengan api cenderung kecil aja ya, supaya tidak cepat gosong ya teman-teman. Nah, mohon maaf nih, di sini saya lupa untuk daun pandannya, lupa memasukkannya teman-teman. Jadi di sini saya masukkan di bagian tengah-tengah gitu ya teman-teman. Nggak apa-apa, yang penting masih bisa mengeluarkan bau aroma pandan ya teman-teman. Ini dari gurih santannya, baunya wangi dari daun pandannya ya. Kurang lebihnya seperti ini. Kemudian kita pindah ke dalam sarangan ya teman-teman, atau kita akan kukus ya. Nah, ini saya sekat bagian sebelahnya untuk mengukus dari bihun yang tadi sudah kita rendam ya teman-teman. Ini tekstur dari ketannya sudah empuk atau sudah matang, setengah matang gitu ya teman-teman. Jadi cukup dimasak sebentar aja, karena tadi saya sudah rendam selama 5 jam. Kemudian kita kukus selama 10 menit ya. Nah, ini setelah 10 menit kita angkat untuk bihunnya ya teman-teman, supaya tidak terlalu lembek ya teman-teman. Kita sisihkan terlebih dahulu. Warnanya sangat cantik. Nah, ini sangat cocok banget dijadikan ide makanan ya teman-teman. Kemudian kita akan kukus kembali untuk ketannya selama 10-15 menit. Bisa teman-teman cek, dirasa sudah matang, bisa siap kita eksekusi gitu ya teman-teman. Nah, ini kita aduk-aduk sebentar supaya uapannya sedikit berkurang ya. Siapkan panci atau teflonnya, kemudian masukkan 400 gram gula pasir. Nah, ini santannya 400 ml ya teman-teman. Di sini saya pakai santan kental ya. Kita aduk-aduk terlebih dahulu. Kemudian tambahkan sedikit vanila cair, atau bisa teman-teman tambahkan vanila bubuk ya, sesuaikan aja dengan stok atau keperluan masing-masing. Nah, ini gulanya sudah larut ya teman-teman. Tambahkan sedikit garam atau setengah sendok teh. Kita aduk-aduk kembali sampai mendidih ya. Setelah mendidih, kita kecilkan apinya ya teman-teman. Di sini saya masak dengan api yang paling kecil ya. Kemudian masukkan bihun dan ketan yang sudah kita masak sebelumnya. Kita aduk-aduk sampai semuanya tercampur merata ya teman-teman. Dan dari air santan juga gulanya menyusut. Ini harus telaten dan juga sabar ya teman-teman, supaya mendapatkan tekstur yang kalis gitu ya. Nah, ini kita aduk-aduk terus. Jangan lupa pakai api paling kecil aja.
kita masak. Di sini saya masak kurang lebih 1,5 jam ya teman-teman. Kalau mau lebih bagus lagi bisa sampai 2 jam untuk mendapatkan tekstur yang benar-benar kering ya, dan bisa tahan lama ya teman-teman. Nah, kurang lebihnya seperti ini, sudah agak kalis. Kita aduk-aduk terus ya teman-teman supaya tidak gosong. Kalau dirasa sudah tidak lengket, nah tandanya sudah matang ya teman-teman. Kita siapkan untuk loyangnya. Nah, di sini saya pakai loyang ukuran 20. Kemudian masukkan sedikit demi sedikit, kemudian kita padatkan ya teman-teman. Kita padatkan sampai semuanya habis dan selesai. Nah, ini saya alasi dengan daun pisang supaya dalam pengangkatan tidak terlalu sulit ya teman-teman, agak mudah ya karena dialasi dengan daun pisang terlebih dahulu. Kemudian untuk bagian atasnya kita ratakan supaya merata. Nah, ini kita tutup dari sisa daun pisang ya teman-teman. Kita tunggu sampai benar-benar dingin ya. Nah, ini setelah dingin bisa teman-teman lihat warnanya sangat cantik ya. Nah, ini untuk mengeluarkan bisa kita bantu pakai spatula untuk bagian pinggir-pinggirnya ya teman-teman. Kemudian kita akan pindahkan ke dalam wadah yang agak besar ya, kurang lebihnya seperti ini. Nah, ini yang teman-teman lihat, warnanya sangat cantik banget ya teman-teman. Perpaduan antara ketan juga bihun jagung ya. Ini seperti yang teman-teman lihat, biasanya kalau kita bikin jenang ketan itu tidak dicampuri dengan bihun ya teman-teman. Nah, kali ini saya akan membagikan resep yang sangat unik dan resep baru ya, bisa teman-teman coba. Ini sangat lembut banget, tidak terlalu padat ya teman-teman. Ada rasa dari bihun jagungnya, rasanya juga sangat empuk ya. Nah, ini saya potong satu loyang itu menjadi 4, kemudian dari setiap potongan saya potong jadi 10 ya teman-teman, atau bisa sesuaikan dengan seleranya masing-masing. Nah, ini teksturnya sangat lembut, bisa teman-teman lihat. Ini sangat cocok banget dijadikan ide jualan ya. Jangan lupa tambahkan stiker supaya mempercantik tampilan. Nah, bisa teman-teman coba untuk resepnya ya. Nah, ini sangat unik, resep baru yang saya bagikan, silahkan dicoba. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.